Wanita tidak percaya pada matanya sendiri. Anak laki-lakinya yang menderita gangguan hiperaktif, malah tenang-tenang saja bermain catur dengan orang lain. Untuk menguji dugaannya, dia memilih seorang kakek yang sedang menata posisi catur. Dia ingin meminta kakek itu mengajari anaknya bermain satu putaran. Awalnya hanya ingin melihat seberapa lama anaknya bisa fokus. Tidak disangka, anaknya yang pertama kali bermain catur hanya butuh 4 langkah. Dan membuat kakek itu terdesak. Wanita sangat terkejut. Apakah anaknya seorang jenius? Dia sangat ingin melihat hasilnya. Namun kakek itu tidak hanya menolak untuk melanjutkan permainan. Dia juga mengomel dan mengusir mereka keluar. Awalnya wanita merasa heran. Namun kemudian semakin merasa senang. Apakah anaknya dianggap sebagai seorang ahli yang menyembunyikan kemampuannya? Maka pulang ke rumah, dia segera menyiapkan papan catur, agar suaminya dan anaknya bisa bermain lagi. Namun suaminya ragu ketika mendengar cerita. Tetapi dia meragukan, ketika melihat anaknya lagi, masih tidak bisa diam seperti biasanya. Maka semakin yakin bahwa istrinya pasti melebih-lebihkan cerita catur. Namun 1 jam kemudian, dia tidak bisa menahan tawa, dan akhirnya kalah telak, dan hanya mengganti 1 prajurit anak laki-laki. Lebih mengagumkan lagi, anak laki-laki itu bahkan sambil mandi dan bermain catur buta. Bakat yang begitu menakutkan, cukup untuk membuat setiap orang tua pusing. Namun reaksi George justru sangat santai. Keesokan harinya dia diminta membawa anaknya mendaftar di klub catur. Namun setelah mengelilingi tempat itu tanpa tujuan, entah mengapa dia memilih untuk menyerah. Sebelum pergi, dia melihat anaknya bermain catur dengan orang lain di ruang tunggu. Hasilnya, lawannya yang berjenggot kalah telak. Semakin menonjolkan kemampuan anak laki-laki itu. Namun George ragu-ragu berulang kali. Akhirnya memilih untuk pergi. Setelah itu, dia membawa anaknya ke klub catur setiap hari. Anak laki-laki itu tidak hanya senang bermain. Dia juga berteman dengan beberapa orang. Awalnya dia merasa itu cukup baik. Sampai pada hari itu, guru terkenal di klub catur, Bruce, tiba-tiba mendatanginya. Barulah dia tahu bahwa lawan yang dikalahkan anaknya pada hari itu bukanlah orang sembarangan, melainkan seorang ahli sejati. Bruce bahkan bersedia memberikan diskon setengah harga untuk menerima anaknya sebagai murid. Namun George tetap menolak. Ternyata selama bertahun-tahun ini, dia telah berulang kali mencoba menumbuhkan minat anaknya. Namun semuanya gagal karena kurangnya ketekunan anaknya. Oleh karena itu, dia tidak ingin repot lagi. Masih belum menyerah, dia mengajak George pulang ke rumah, bermain permainan teka-teki sepanjang hari dengan anaknya. Lalu dengan sangat yakinnya memberitahu George, anakmu bukanlah penderita hiperaktif. Hanya saja otaknya bereaksi terlalu cepat, sehingga menyebabkan kurangnya kesabaran. Serahkan padaku untuk mendidiknya. Aku pasti bisa mengembalikan padamu seorang dewa catur yang dihormati oleh banyak orang. George tidak bisa tetap tenang setelah mendengarnya. Langsung saja dengan tegas membayar biaya sekolah, membuka jalan sendiri ke dunia pendidikan anak. Tetapi orang tua yang santai dan orang tua yang perfeksionis, dua kata ini sendiri sudah bertentangan. 1 bulan kemudian, George membawa anaknya untuk ikut dalam kompetisi remaja. Baru saja tiba di hotel tempat menginap, ada orang tua yang datang untuk membanding-bandingkan, bertanya pada George seberapa kuat kemampuan catur anaknya. Dan George belum bisa beradaptasi. Perubahan yang dibawa oleh anaknya, melihat angka-angka di dinding, secara naluriah berbohong untuk menghadapinya. Setelah itu, lawan terdiam sejenak, langsung menunjukkan ekspresi kagum. Ternyata di dunia catur, tidak ada tingkatan seperti itu sama sekali. Jadi, hingga sebelum pertandingan besok, orang itu bertemu dengan George, tidak bisa menahan tawa. Sementara George berusaha pura-pura tenang, mendengarkan wasit menjelaskan aturan dengan serius. Sebelum pertandingan dimulai, suasana sudah terasa aneh. Penyelenggara tidak peduli dengan anak-anak yang bermain kacau, malah terus memberi peringatan kepada orang tua yang tenang, memperingatkan mereka untuk tidak berteriak-teriak, tidak boleh saling mencemooh, apalagi saling menatap tajam. Awalnya George merasa heran, namun setelah pertandingan dimulai, saat anaknya dan lawan bertarung sengit, dia diam-diam melirik ke arah orang tua lawan, dan kaget menemukan bahwa lawan benar-benar menatapnya tajam. Saat dia bingung bagaimana merespons, tiba-tiba 2 orang tua di kejauhan mulai bertengkar. Hanya karena salah satu dari mereka menggaruk telinga, dan yang lain menganggap itu sebagai kode rahasia. Akibatnya, semua orang tua terlibat, dikeluarkan dari lapangan pertandingan. Anak-anak merasa sangat tertarik, mereka bersorak gembira dan bertepuk tangan. Sementara itu, orang tua yang berharap anaknya sukses, dikumpulkan bersama. Suasana menjadi sangat aneh. Seseorang mondar-mandir dengan cemas. Ada yang gemetar sambil berdoa. George yang biasanya santai, mulai terpengaruh oleh emosi, terus memperhatikan peringkat di dinding. Kemudian anaknya melewati semua rintangan dengan sangat kuat. Kemudian terus-menerus ada orang tua yang menemuinya. Secara terang-terangan hanya berbincang-bincang. Namun sebenarnya diam-diam mencari tahu informasi militer. Dan akhirnya membangkitkan rasa ingin menangnya. Di final terakhir, anaknya dan lawan bertarung dengan sengit. Di sini George dan orang tua lawan saling beradu strategi. Namun menjadi semakin menarik. Setiap langkah di lapangan pertandingan, seseorang akan datang dan melaporkan, Josie kehilangan 1 prajurit kecil. George sulit menyembunyikan rasa kecewanya. Saat itu, orang tua lawan malah datang memberikan penghiburan. Jangan khawatir,
Anakmu akan keluar dari kesulitan ini. Akhirnya dengan serius, menepuk bahu George. Namun tidak lama kemudian, anaknya berhasil mengalahkan senjata besar lawan. George hampir saja tertawa. Tidak masalah, anakmu pasti sedang merencanakan sesuatu. Akhirnya dengan saling menghargai, menepuk bahu lawan. Namun setelah berbalik, wajahnya tiba-tiba memancarkan. Siapa yang bisa menahan kekuatan saya? Kekuatan ini bertahan lama. Bahkan sampai di kereta pulang, dia terlihat seperti orang asing. Namun ketika anaknya tertidur, dia diam-diam mulai memegang piala juara. Akhirnya tidak tahan dan mulai tertawa. Kemudian dia membawa anaknya untuk ikut berbagai perlombaan. Satu demi satu piala, menopang seluruh kebanggaan sebagai seorang ayah. Perlahan-lahan dia terbiasa dengan wawancara media, dan mulai menikmatinya. Di pertemuan orang tua di sekolah pada hari itu, guru malah menyiramkan air dingin, mengatakan seringnya izin, tidak hanya akan menyebabkan keterlambatan belajar anaknya, juga akan membuatnya sulit untuk menyatu dengan teman-temannya. Meskipun diucapkan dengan halus, tapi George masih merasakan keraguan. Dia yang selalu lemah lembut, tiba-tiba marah. Saya tahu bagaimana cara mendidik anak saya. Dia bahkan belum genap 8 tahun. Dia telah melampaui semua pencapaian saya dalam setengah hidup saya. Apakah kamu tahu seberapa lucunya keraguanmu? Anak saya sudah lebih unggul daripada kalian semua. Malam itu, George langsung membicarakan masalah pindah sekolah dengan anaknya. Sekolah baru tidak hanya memiliki fasilitas yang lebih baik, mereka juga memiliki kelas catur khusus. Namun anaknya menghindari tatapan. Dia hanya dengan terpaksa berkata, bolehlah. Suatu hari kemudian, anaknya tiba-tiba bertanya padanya, bagaimana jika dia kalah? George selalu mengatakan kemenangan dan kekalahan adalah hal biasa. Namun sekarang dia dengan tegas berkata pada anaknya tanpa keraguan, kamu tidak akan kalah. Lawan-lawanmu semua takut padamu. Keesokan harinya saat pertandingan, George seperti biasa menunggu kabar gembira dari anaknya. Tapi tak disangka, hanya 10 menit kemudian, anaknya sudah keluar. Dia kalah dengan cepat di putaran pertama. Bahkan lawannya hanya menggunakan 7 langkah catur. George sulit menerimanya. Dia membuat anaknya merenung dalam hujan deras. Namun ia tidak sadar kalau mata putranya sudah kehilangan kilaunya. Setelah kematiannya, anaknya mulai kalah terus-menerus seperti terkena kutukan. George sangat bingung, sangat kecewa. Namun dia tidak mengetahui pergumulan dan keterikatan dalam hati putranya saat ini. Tidak kalah separuh dengan ayahnya. Pertama kali melihat orang lain bermain catur di taman, Josie langsung menyukai olahraga ini. Jenis pemikiran yang cepat, sangat cocok dengan selera dia. Tapi dia tidak suka merasakan kemenangan atau kekalahan. Karena banyak kejutan saat bermain catur di sana. Orang yang kalah selalu terlihat sedih. Jadi saat bermain catur dengan ayahnya, dia sengaja memainkan catur buta dari jarak jauh. Hanya untuk menghindari ekspresi ayahnya saat kalah. Setelah mengalahkan kakek di klub catur, melihat ekspresi kebingungannya, maka dia segera memberikan permen miliknya sebagai ganti rugi. Namun kemudian dia dibawa ayahnya ke taman lain. Barulah dia menyadari bahwa ada kegembiraan di antara kemenangan dan kekalahan. Dia sangat senang bermain di sini. Suatu hari, Bruce tiba-tiba muncul dalam hidupnya, memberinya dunia baru yang terbuka. Pada pelajaran catur pertama, Bruce menyiapkan posisi akhir permainan. Tapi sebelum Josie mulai berpikir, dia langsung menjatuhkan semua bidak catur ke lantai. Lalu membiarkan Josie menganalisis posisi tanpa bidak. Josie merasa itu cukup menarik. Dalam waktu kurang dari 20 detik, dia mengucapkan jawaban yang benar. Bruce sangat senang. Sebagai hadiah, dengan sangat hati-hati, dia mengeluarkan selembar kertas dari dalam tasnya. Gerakan ini membuat Josie merasa itu pasti adalah harta karun yang tak ternilai. Bruce mengatakan bahwa ini adalah sertifikat tingkat master catur. Hanya ada beberapa lembar di dunia. Dan di balik setiap lembar, ini adalah kisah yang menginspirasi. Karena tadi Josie tampil sangat baik, Bruce memberinya 10 poin di bukunya. Ketika total mencapai 2000 poin, aku akan memberikan sertifikat kepadamu. Melihat keinginan Josie untuk penghargaan ini, Bruce segera mengambil kembali sertifikat dengan pelit. Bahkan dengan penuh kasih sayang meratakan sudutnya. Setelah itu, setiap kali Josie tidak bisa diam, Bruce akan menggunakan sertifikat untuk memotivasinya. Secara perlahan, alasan Josie bermain catur berubah menjadi untuk mendapatkan sertifikat. Kemudian, Josie merajai arena pertandingan. Untuk pertama kalinya melihat ayahnya bangga padanya. Sejak saat itu, alasannya bermain catur bertambah lagi. Suatu hari, ayahnya bertengkar besar dengan guru di sekolah. Setelah pulang, dia mengusulkan untuk pindah sekolah. Awalnya, Josh tidak terlalu ingin. Dia tidak ingin berpisah dengan guru dan teman-temannya. Namun ayahnya berkata dengan serius, kamu adalah seorang jenius. Sudah ditakdirkan untuk berjalan di jalan yang berbeda dengan mereka. Malam itu, Joshua menerima beban dari gelar jenius. Namun hanya dalam waktu 1 hari, Josie ada di taman, bertemu dengan seorang remaja jenius lainnya. Kemampuan caturnya sangat menakutkan. Dia bahkan tidak bisa memahami gerakannya. Dan dia sangat licin meskipun masih muda. Bukan hanya bisa mengalahkan lawan di papan catur, tapi juga kejam di luar papan catur.
Pada saat itu, dia menyadari bahwa dia bukan satu-satunya jenius. Malam itu, pemuda itu dibawa oleh seorang pria ke klub catur. Pria itu adalah musuh bebuyutan Bruce. Tanpa ragu mulai menantang dengan sombong, mengatakan bahwa dia telah menemukan calon dewa catur berikutnya. Murid tercintanya, Jonathan, tidak hanya memiliki bakat yang lebih kuat, tetapi juga memiliki sikap sombong seperti dewa catur yang meremehkan semua lawan. Dia menghancurkannya dalam setiap aspek, dan besok mereka akan bertemu di lapangan. Joshua tidak takut kalah dalam permainan catur, tapi dia takut ayahnya akan kecewa. Maka dia khawatir bertanya kepada ayahnya, "Jika aku kalah, bagaimana?" Namun pada saat ini, ayahnya sudah tidak bisa menerima kegagalan anaknya. "Kamu tidak akan kalah. Lawan-lawanmu semua takut padamu." Seperti yang dikatakan ayahnya. Di hari berikutnya di pertandingan, dia menyadari ketika lawannya melihatnya, tiba-tiba takut dan menelan ludah. Dan ketika dia berbalik, dia langsung menghadapi tatapan tajam Jonathan. Tiba-tiba, dia juga merasakan perasaan takut itu, karena tidak berani bertemu dengan Jonathan di final. Dia menjadi kacau. Dia tersingkir dengan malu di putaran pertama. Tidak disangka kegagalan kecil ini langsung menjatuhkannya dari surga ke neraka. Ayahnya berubah dari kelembutan sebelumnya, dengan kejam membuatnya merenung di tengah hujan. Dan Bruce tiba-tiba menjadi sangat kritis. Dia menganggap sifat baik hati Josie sebagai dosa asal. Menuntutnya untuk menunjukkan kekejaman seperti Jonathan. Menuntutnya untuk membenci dan merendahkan lawannya. Namun Josie yang baik hati tidak bisa melakukannya. Kemudian, bahkan hobi Josie pergi ke taman untuk bermain catur cepat dianggap sebagai kesalahan. Bruce melarangnya pergi ke taman lagi, berinteraksi dengan gerakan-gerakan yang berantakan. Hanya boleh membaca buku catur di klub catur dan di rumah. Dia memberikan jawaban yang benar untuk setiap langkah catur. Setiap kali melewati taman, tidak boleh meragukan. Itu adalah tempat di mana cintanya dimulai. Bermain catur menjadi hal yang sangat menyakitkan. Namun tidak tahu apa masalahnya. Bruce menggunakan pengurangan skor sebagai hukuman. Sebatang wortel yang dulunya menarik keledai untuk menarik gilingan, seketika berubah menjadi pisau yang mendorong keledai maju. Juga menjadi belenggu yang menekan cinta di dalam hati. Josie menjadi murung sepanjang hari. Setiap kali melewati taman, selalu tidak bisa menahan diri untuk melihat-lihat. Itu adalah tempat di mana cintanya dimulai. Kebahagiaan anaknya diperhatikan oleh ibu yang penuh perhatian. Namun tidak tahu apa masalahnya. Sampai hari ini, Bruce mengancam dengan pengurangan skor seperti biasa. Josie tiba-tiba jenuh dengan permainan mengejar wortel seperti keledai ini. Bahkan meminta untuk mendapatkan sertifikat terlebih dahulu. Jika tidak, dia tidak akan bermain catur lagi. Bruce merasa geli. "Apakah kamu bermain catur hanya untuk sertifikat ini?" katanya. Lalu dengan senang hati dia mengeluarkan sertifikat. Ditembak di depan Josie. Tapi Josie baru saja menerima sertifikat. Dia kemudian mengambil satu lagi. Kemudian yang kedua. Gambar ketiga. Ternyata semua ini hanyalah salinan yang tidak berarti. "Kamu mau berapa banyak? Aku akan memberikan sebanyak yang kamu inginkan." Josie tercengang. Wortel berubah menjadi kue. Satu persatu seperti kipas di wajahnya. Saat itulah ibunya mendengar suara dan datang. Melihat adegan ini dengan jelas, dia sangat marah. Tanpa mempedulikan perasaan, dia menyuruh Bruce pergi. Dia sangat ingin melindungi anaknya. Namun setelah suaminya mengetahui, mereka malah bertengkar besar. Bahkan marah-marah pada perlindungannya. Hanya akan membuat Josie semakin lemah. Ibu merasa sangat tertekan dan gemetar. "Kamu masih tidak melihatnya?" Josie tidak lemah, melainkan terlalu baik hati. Dia tidak pernah takut kalah sebelumnya. Sekarang dia takut kalah, karena takut kehilangan cintamu. Bukankah begitu? Lihatlah bagaimana kamu sekarang. Bagaimana dengan dirinya sekarang? Apakah ini benar-benar yang kamu inginkan? Josie mendengar pertengkaran orang tuanya. Dia tidak bisa tidur untuk waktu yang lama. Ayahnya juga memikirkannya sepanjang malam. Apa sebenarnya yang dia cari? Keesokan harinya, dia ingin berbicara dengan anaknya. Dan menemukan Josie sedang tekun mempelajari papan catur. Ruangan yang awalnya berantakan, juga sudah diatur dengan rapi. Perubahan ini sebenarnya selalu diharapkan. Namun sekarang dia tidak bisa merasa senang. Dia dengan hati-hati memberitahu Josie, "Kamu tidak perlu begitu. Saya tidak akan memaksa kamu lagi untuk melakukan hal yang tidak kamu sukai." Tidak disangka Josie tiba-tiba menjadi lebih bijaksana. Mengatakan, "Saya sudah mengerti. Kerja keras saya semua untuk diri saya sendiri." Namun ayahnya tidak senang dengan hal itu. Karena dia dengan teliti menemukan, mata Josie hanya penuh dengan kekhawatiran. Tidak bisa melihat sedikit pun kebahagiaan dan cinta. Kemudian ayahnya menentang dengan keras. Membawa Josie ke taman. Setelah semua, ini tempat di mana cintanya dimulai. Asalkan bisa membuat anaknya bahagia, biarkan semuanya mengikuti keinginannya. Selain itu, dia juga ketat mengontrol waktu bermain catur Josie. Kadang membawanya bermain bisbol favoritnya, bersorak-sorai bersama teman sebaya, kadang pergi memancing di pantai, menyimpan momen kebahagiaan. Bruce sangat tidak puas dengan cara ayahnya. Mengatakan hal ini akan membuat Josie menjadi biasa saja. Ingin anak menjadi sukses, kita harus tegas dalam melatihnya. Namun, ayahku berkata secara misterius, "Kamu sebaiknya melihat bagaimana keadaan Josie sekarang." Maka Bruce diam-diam pergi ke taman. Ternyata melihat Josie tidak hanya bermain catur, lebih antusias daripada sebelumnya.
Dan kemampuan caturnya juga berkembang dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Tak lama kemudian, Joshi kembali ikut dalam kompetisi. Kompetisi kali ini lebih besar dari sebelumnya, mengumpulkan para pemain catur jenius papan atas di seluruh negara. Setelah para pemain berkumpul, Jonathan baru muncul dengan anggun. Ini perlakuan yang hanya diberikan kepada calon juara. Tahta juara dapat melihat seluruh lapangan. Dia sambil memperhatikan Joshi, sambil dengan santai mengalahkan lawannya. Dan Joshi juga dengan mudah maju ke babak selanjutnya, mendapatkan kualifikasi untuk menantang juara. Namun sebelum final, Joshi bersembunyi di ruang istirahat dan termenung. Dia sadar dalam hatinya, bahwa dirinya dan Jonathan masih memiliki kesenjangan. Ini adalah kehadiran seseorang yang tak terduga. Ternyata itu Bruce. Dia bertanya apakah Joshi takut lagi. Joshi menjawab ya. Saya tahu saya tidak bisa mengalahkannya. Awalnya Bruce ingin memberikan semangat, tapi kata-katanya berubah menjadi, memang, saya juga merasa kamu tidak bisa menang. Joshi merasa semakin takut setelah mendengarnya. Namun, kemudian Bruce justru tersenyum. Dia mengeluarkan selembar sertifikat yang indah. Di atasnya tertulis, Joshi dalam benak gurunya, sudah menjadi tingkat master. Apapun yang terjadi, kamu tetap menjadi murid terbaikku. Bruce yang selalu bangga padamu. Dia yang selalu serius tidak bisa mengucapkan kata-kata hangat. Hanya bisa menggunakan cara ini untuk memberi semangat pada murid tercintanya. Dia tahu Joshi membutuhkan sertifikat ini untuk membuka kunci terakhir di hatinya, untuk membiarkan cinta awalnya kembali menancapkan sayap kebebasan. Perubahan hati manusia selalu begitu ajaib. Ketika Joshi masuk ke lapangan, ternyata menemukan tatapan tajam Jonathan. Tidak bisa lagi melukai dirinya sendiri sedikit pun. Namun, Jonathan selalu punya cara mengganggu saraf lawan. Ini adalah pertandingan yang sangat dinantikan. Namun ketika pertandingan dimulai, Jonathan seharusnya melakukan langkahnya, tapi dia ragu-ragu. Hanya menatap Joshi dengan dingin. Waktu terus berlalu. Ketika akhirnya dia tidak bisa menahan diri, Jonathan tiba-tiba melakukan langkah, melancarkan serangan tajam. Joshi benar-benar kehilangan iramanya. Setelah langkah berikutnya, dia terdesak ke dalam situasi sulit. Melalui siaran langsung televisi, Bruce melihat pola lawannya. Dia mengingat solusi yang diajarkan pada Joshi. Namun setelah berpikir lama, dia membuat pilihan yang berbeda. Hasilnya tidak mengejutkan. Dengan cepat, dia kehilangan satu bidak penting. Keinginan Master Blues. Tidak tahan untuk melihat perkembangan selanjutnya. Namun ibu yang penuh perhatian justru menyadari, ada kecerdikan terselip dalam pandangan Joshi. Keraguan yang terpancar dari wajahnya, keraguan saat melakukan langkah, membuat Jonathan merasa yakin bahwa dia sudah menang. Namun tiba-tiba, Joshi membuat langkah yang mengejutkan baginya. Jonathan terjebak dalam perangkap, hanya bisa melepaskan benteng utama. Sejak itu, dia tidak pernah lagi meremehkan Joshi. Dan memang ada perbedaan kemampuan catur di antara keduanya. 10 langkah kemudian, Joshi sekali lagi terdesak ke dalam keadaan putus asa. Ini adalah posisi akhir klasik. Sampai saat ini tidak ada yang bisa memecahkannya. Joshi menatap papan catur. Sepertinya bagaimanapun, hasilnya semuanya adalah posisi mati. Tapi tiba-tiba, dia teringat metode yang diajarkan oleh gurunya. Kemudian diam-diam merunduk di atas meja. Pada saat ini papan catur menjadi kosong. Namun langkah yang berbeda berputar cepat di pikirannya. 10 langkah, 20 langkah, dan seterusnya. Pada akhirnya, dia menatap satu kotak di papan catur. Matanya langsung berbinar. Selanjutnya, kedua pemain bergerak dengan sangat cepat. Setelah semua, keduanya telah melalui perhitungan berulang kali dalam pikiran mereka. Setiap langkah begitu akrab. Namun tiba-tiba, Joshi membuat gerakan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Begitulah, Joshi memperoleh kemenangan seperti keajaiban. Dan pembalikan kreatif ini juga membuat Bruce benar-benar mengubah cara mengajarnya. Di bawah bimbingannya, Joshi akhirnya menjadi legenda catur. Tekanan seperti racun. Meskipun dapat mengekstrak naluri bertahan hidup dalam waktu singkat, namun kemudian pasti akan menimbulkan kekosongan yang tak berujung. Yang dapat membimbing kita melangkah lebih jauh adalah keinginan dalam hati dan semangat yang membara.